Selamat datang di Mr. Egg Channel. Tempat di mana misteri bukan hanya cerita, tapi bisa saja kenyataan. Malam ini siapkan dirimu untuk sebuah kisah yang tak seharusnya didengar. Mr. Egg akan membawamu masuk ke dalam sisi gelap yang jarang terlihat dengan sebuah kisah misteri yang diselimuti ketakutan. Selamat menonton. Penghuni gudang angker. Seorang pemuda menerima pekerjaan membersihkan gudang tua yang ditinggalkan. Tapi malam itu ia mendengar suara-suara aneh dan bertemu sesosok misterius. Keesokan harinya ia tak pernah bicara lagi. Teror pertama, kejadian ganjil, arwah penasaran. Apa yang sebenarnya dilihat oleh pemuda itu, hingga ia tidak dapat mengeluarkan kata-kata sedikit pun. Di sini Mr. Egg datang untuk menelusuri apa yang terjadi di tempat tersebut. Simak kelanjutannya, klik tombol loncengnya, subscribe, like, dan komen. Kita sudah sampai. Kita langsung ke tempat itu, tempat eksekusi kita. Hari ini Mr. Egg menelusuri gudang tua yang berada di tengah-tengah kota yang sudah lama tidak berpenghuni, sehingga tempat tersebut berdiri kokoh sendiri tanpa berdampingan dengan rumah warga. Kali ini Mr. Egg menelusuri tempat tersebut. Gudang tua yang berada di tengah-tengah kota dan berdiri tegak tanpa penghuni. Lokasi tersebut adalah lokasi yang dulunya tempat di mana aktivitas-aktivitas produksi di zaman dulu. Entah kenapa tiba-tiba tempat tersebut sudah tidak digunakan kembali, dan apa yang terjadi di dalamnya ganjil. Teror saat menelusuri tempat tersebut. Kendaraan yang ditumpangi oleh Mr. Egg yang dimana menuju lokasi tersebut ternyata mengalami hambatan yang luar biasa. Jalan setapak yang tidak bisa dilewati kendaraan. Saat ini Mr. Egg dan tim melakukan penelusuran dengan gangguan jalan yang mungkin tidak bisa dilewati. Namun karena kegigihan Mr. Egg dan tim, perjalanan tetap dilanjutkan. Rasa penasaran menghantui, ingin menelusuri apa yang terjadi di dalamnya. Saat perjalanan ternyata mengalami hambatan, dan tidak hanya jalan yang mengganggu perjalanan tersebut. Padahal jarak antara jalan raya dengan tempat tersebut tidaklah jauh. Namun rasanya perjalanan cukup lama hingga pada akhirnya mendekati lokasi gudang. Kini gangguan kedua. Kendaraan
yang ditumpangi oleh Mr. X mengalami gangguan pada rodanya. Entah kenapa tiba-tiba mengeluarkan asap, padahal tidaklah jauh perjalanan tersebut dan hambatannya pun tidaklah begitu rumit. Tapi apapun itu, Mr. X dan tim tidak gentar, tetap melanjutkan hingga di tujuan akhir. Nah, disinilah cerita misteri dimulai. Ini di nggak usah wis. Oke guys, ini medannya rada luar biasa, mobilnya sampai kayak gini. Ya, ini mundur nggak bisa, harus maju. Berhenti di sini nggak bisa mundur, harus maju. Nah, ini bukan main-main, mobilnya lihat, bisa dilihat. Terus kayak gitu modelnya. Mobilnya terlalu imut-imut ya. Kita nggak ada pilihan, mundur nggak bisa, muter nggak bisa, harus maju. Ini pun kita masih ada beberapa masalah. Kalau di sini pasti mobilnya kita nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Kalau kita lewat sini, miringnya terlalu ekstrim. Jadi pada dasarnya kayak gini ya. Berarti kehidupan itu sama halnya seperti jalan ini. Hari dan kita ini sudah mulai maghrib. Jadi setiap mengambil suatu keputusan, Suasana kita nggak boleh mulai ragu, mencekam. Nah, ketika di jalan sana Dan di jalan di ujung sekitaran sana tadi pun kita tidak ada memutuskan untuk berhenti. pemukiman Tapi, warga dan Saya tetap masyarakat. memaksa untuk masuk. Kenapa? Tempat dikarenakan tersebut jauh kita nggak ragu. dari Nah, kalau pemukiman nggak ragu, warga. tabrak terus, apapun yang terjadi tabrak. Kini Jadi ketika kita hanya menguatkan melakukan tekad sesuatu hal kita dalam kehidupan kita, dan sekali kita meyakinkan sudah pada niat diri melangkah, kita jangan pernah mundur. bahwa Walaupun terlihat jalan ini tidak kekuatan bisa keyakinan dilewati, tapi tidak ada adalah yang tidak mungkin. yang Nah, utama. yuk kita langsung maju ya. Sekali kita maju, jangan pernah kita mundur. Setiap perjalanan menggambarkan suatu kehidupan, hambatan, dan juga keberhasilan, di mana kita menginginkan sesuatu hal yang baik dan berhasil, maka gangguannya pun cukup rumit, seperti apa yang dialami oleh Mr. X dan tim. Kini jalan telah dapat dilewati kembali, namun gangguan-gangguan tidak ada hentinya. Hari sudah mulai petang. Demi niatan awal dan pelajaran apa yang kita akan dapatkan dalam perjalanan hingga di lokasi gudang angker tersebut. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Mr. X dengan rekannya Bang Tatang. Mr. X adalah salah satu praktisi yang dimana menguasai kemampuan pola pikir dan spiritual, yang dimana mulai kecil ia telah dapat merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Selain daripada itu, kegiatan aktivitas Mr. X saat ini yaitu menangani pasien-pasien yang mengalami gangguan, baik dari gangguan makhluk tak kasat mata ataupun masalah saraf yang tidak berfungsi. Kini Mr. X menelusuri suatu gudang yang dimana membuat Mr. X terpacu, tertantang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa lingkungan yang ada di sekitar benar-benar nyata, mencekam, bahkan mungkin kalaupun kita lari dari tempat ini tidak bisa secepat itu. Jadi untuk teman-teman jangan pernah mencoba apa yang dilakukan Mr. X dan tim,
karena medannya pun dan apa yang terjadi tidak semudah dengan apa yang kalian lihat. Di sini Mr. X membawa rekan spiritual yang dimana ia bernama Bang Tatang. Bang Tatang adalah praktisi pelukis profesional yang dimana keseharian beliau yaitu melukis gambar-gambar dan karakter yang mungkin rumit dan membutuhkan kepekaan yang luar biasa. Nah, di sini yang dilakukan Mr. X dan Bang Tatang yaitu memvisualisasikan suatu energi ke dalam gambar. Tugas Bang Tatang menggambar atau melukis apa yang ada di sekitar tempat ini. Dan Mr. X yaitu menetralisir, menghambat energi negatif, kemudian menangkap energi-energi positif yang dapat dibawa untuk menjadi suatu simbol yang dapat menetralisir energi di tempat-tempat angker. Langsung saja kita mulai apa yang dilakukan Mr. X dan Bang Tatang. Berikut kesulitan-kesulitan nyata yang terjadi. Selamat menonton. Kita sudah sampai di lokasi dan alhamdulillah mobil kita bisa masuk ya. Walaupun telat, walaupun agak sulit, tapi kita tidak telat ya. Karena kalau telat sedikit terjebak di sana, kita tidak bisa masuk lagi. Nah, seperti itu. Walaupun ada kendala, kita sedikit ini hampir bermasalah. Oke, seperti itu. Bagaimana kelanjutannya? Di sini kita lihat luar biasa sekali auranya. Dan di sini kita bukan untuk sombong-sombongan, tidak, tapi kita untuk menelusuri beberapa jejak-jejak misteri yang ada di sini. Nah, di sini dulunya ada aktivitas kegiatan tertentu yang di masa lampau ya. Nah, kemudian sisa-sisa di sini untuk saat ini belum begitu mencekam karena masih belum keluar sepenuhnya. Nah, oke, ayo kita lihat belakang sini. Posisikan tetap on ya. Ya, kalau mati bilang. Oke. Wah, oke, luar biasa. Tentunya bisa kita nanti gunakan untuk uji nyali ya. Uji nyali nanti bagaimana reaksinya. Ini energinya lumayan, tapi mereka masih ada di belakang dan mungkinnya habis ini akan keluar semua. Oke, kita fokuskan ke mobil dulu, ayo. Terima kasih dan tonton habis ini. Nah, ayo kita langsung pindah tempat di sana saja, soalnya satu cahayanya nggak nutup di sini. Lampu sorotnya dan inverternya ada masalah. Cahaya yang kita bawa pun tidak cukup untuk menerangi lokasi tersebut. Bahkan lampu sorot yang kita bawa tidak berfungsi. Kini kita hanya bisa mengandalkan lampu yang ada pada mobil tersebut. Apapun yang terjadi, demi niatan awal dan pelajaran apa yang kita akan dapatkan dalam perjalanan hingga di lokasi gudang angker tersebut. Yuk kita lihat apa yang dilakukan Mr. X dengan rekannya Bang Tatang.
Oke, kita langsung eksekusi ya. Sini kita menggunakan alat-alat sederhana. Yang penting ya karena kita kalau kita langsung ya memang seperti ini, dimanapun bagaimanapun, dan kita menyingkat waktu karena waktu kita sudah terpotong banyak. Nah, sehingga kita langsung saja eksekusi di sini. Oke, kita di sini bersama Kang Kakang. Oke Kang. Nah, ini bagaimana Kang? Yang persiapkan alat-alatnya sudah cukup sekali ya? Sudah cukup sekali. Oke, kasih. Tidak on ini. Oke, ya. Gimana Kang? Sudah siap Ya, Kang? sudah cukup. Jadi tinggal eksekusi dan objeknya sudah siap ini. Sudah sangat mendukung sepertinya ya Kang ya. View dari sini kita sudah cukup ya Kang ya. Cukup. Nanti coba saya tarik interaksi Tapi semuanya. saya coba jalan ke sana ya kan. Iya. Saya coba saya ukur energinya berapa, aman lah ya. Aman dalam arti tidak terlalu ekstrim ya kan. Jadi cukup familiar. Kita tadi sudah disambut di sana Oh ya, sudah. Kiri-kiri kita juga ada, tapi itu wilayah lain, bukan wilayah sini. Ya, nah ini burung gagak ya. Oke, cukup mencekam. Tadi pohon itu mungkin tidak ada yang perhatian ya. Ya. Jadi pohon itu tadi bergerak sendiri tadi. Bergerak. Oh, pohonnya nggak ada daunnya itu ya. Oh iya. Ya, sebenarnya semuanya Bisa ya disut ya? Bisa. Kena. Oke. Ya itu hanya memberi tanda aja bahwa mereka hadir di sini. Ya, tentunya seperti itu. Nah, di sini kita tidak ada doa untuk penetralan karena kita membutuhkan energi yang murni untuk mendapatkan view yang luar biasa. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan alat penerangan sederhana seperti ini, nah kita bisa habis ini kita tarik energi-energi beberapa di area sini, dan kemudian baru kita nanti penetralan setelah kita eksekusi. Jadi biarkan mereka aktivitasnya murni gitu ya Kang ya? Iya. Ya mungkin seperti itu. Nanti bagaimana selanjutnya, nanti saya akan tarik dulu energi, kemudian nanti saya sampaikan. Sudah mulai ya, tapi area-area sana yang mendekat dan sama area sini. Kalau di depan sini belum. Ya. Mulai ada yang ingin kenal. Ya, sudah. Ini sudah dekat, sangat dekat sekali di area kita ini sudah di area sini. Ya, sana boleh. Itu kira-kira lampu mobil di sini kan enggak? Hah? Ada kan ke sini? Oh ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Jangan nganu loh. Jangan kosong loh pikiranmu. Ini sudah mendekat ini energinya. Nah, di sini. Nah, ini. Oke. Di sini juga sudah mulai muncul, tapi ini namanya adalah kolo ireng. Kalau di sana kolo putih. Nah, ini kolo irengnya. Ini sudah muncul ada di sini. Oke. Gak fokus kamera. Hah? Gimana? Apa lampu ke sini kan aja? Hadapkan sini. Tiba-tiba kamera tidak dapat menangkap gambar saat proses mediumisasi untuk mengetahui apa yang terjadi di tempat itu, dan suasananya mulai mencekam, seakan-akan Mr. X dan tim dikeroyok oleh makhluk tak kasat mata. Namun dengan keadaan tersebut tidak menggentarkan hati kita. Apa yang tersembunyi di balik selimut gaib. Kang Tatang nanti memediasikan. Tanya ya Kang ya, nanti bagaimana ininya. Ini yang paling kuat menonjol ini ada sosok perempuan tua. Iya. Enak orang. Ini yang bikin agak merinding. Ini agak panjang-panjang. Ya.
tapi nggak dekat kok. Dia masih mengawasi saja di area-area sekitaran ini. Cuman ini tangan saya dari tadi seperti ini bukan apa guys. Saya menahan energi negatif yang area kanan kiri ini dulu. Tadi sebenarnya dekat lokasi dekat dengan namanya pemakaman kuburan massal. Kuburan ya. Mungkin ada pembunuhan. Jadi peristiwa berdarah di sini nih. Peristiwa berdarah. Oke. Nah seperti itu. Ini saya nahan ya. Gimana? Dari tadi dicoba nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus kamera. Coba off kan dulu, on kan lagi. Off kan dulu, on kan lagi, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini kayak kamera HP yang tiba-tiba blur berdiri nggak bisa fokus ya. Nggak bisa. Dari posisi lain. Iya. Juga. Soalnya area saya kanan kiri ini luar biasa. Tapi kelihatan. Biasa makronya Mister mengkenal. Mister. Wah, ini kameranya malah yang error ini. Tadi padahal Normal ya. Iya, karena ada dua tadi yang lain. Oke, jadi seperti itu. Ayo cepat, kamera sudah nggak? Sudah. Nah, itu Fokus nggak? Fokus. nggak bisa. Nah ini tadi, ini nih. Habis saya shoot dari situ, coba disorot lagi. Sorot lagi. Ini kamera. Ini. Oh, nggak usah pakai stabilizer mas. Stabilizer error juga ini. Error juga ini. Nggak usah pakai yang otomatis ya. Ini kamera kita otomatis rusak juga itu. Ini ngeblur ya. Nggak boleh kamera. Ini ambil sini aja. Oke. Itu nggak ada layarnya sini Kang. Lampunya nggak ada situ. Enak sini aja wis. Enak sini aja wis. Lukisannya itu nggak usah dibawa wis, nggak penting ini. Bawa untuk kamera itu sana. Es kondisional nggak apa-apa wis. Jadi Oke. kayak Jelas ya? apa? Jelas. Kayak bubuk jadi setengah merangkak tapi tidak ada. Ya. Kalau ini beda area guys. Kalau yang area yang sebelah sana, area situ sampai ke sana, area sana itu negatif semua. Itu sudah kelas energinya luar biasa. Nah mereka adalah suatu penjaga-menjaga di area sini. Lihat mobil kita pun nggak terlihat sama sekali, itu gelap total. Nah dikarenakan energinya sudah mendekat semua. Nah ini sampai jalan pun sudah nggak terlihat. Nah ini karena kita ketutupan oleh energi hitam, namanya kalau ireng. Nah terus di area-area sini ini beda juga. Dan di sini saya lihat ada beberapa peristiwa yang dulunya itu di zaman-zaman Belanda nih. Nah jadi peristiwa tragedis. Jadi saya lihat ada beberapa warga ya, beberapa warga namanya Kolo Putih di sini ya Kang. Jadi mereka itu memanifestasikan wujudnya seperti manusia, tapi bukan manusia. Nah di situ, ya tidak berwujud manusia, cuman seperti manusia, memakai baju yang banyak dominan putih ya. Yang berwujud manusia itu cuma satu yang dominan. Nenek-nenek, iya yang benar-benar full jelas berwujud manusia. Nah kalau yang berwujud manusia benar-benar itu nenek-nenek ya Kang ya. Nah itu luar biasa. Di area sana itu jelas sekali. Nah ada apa itu tadi? Nah sangat jelas sekali di sana. Dan beberapa ini di area belakang saya ini adalah sesosok seperti Kolo Putih ya, Kolo Putih tapi banyak sekali. Itu mereka adalah korban yang dulunya korban pembunuhan. Dan itu sosok perempuan, rata-rata perempuan yang saya lihat ini, tentu rata perempuan area sini. Kalau sana adalah Kolo Ireng semua. Nah oke, kita simak karena ada yang mau interaksi di bagian depan kita. Nah mungkin Kang Tatang mau langsung lukis saja di sini, enak Kang? Mungkin jangan ambil sini, packing dulu, nggak apa-apa ya, saya duluan ya. Oke. Habis ini saya minta tolong diajak interaksi ya. Saya coba mediatorkan karena kita nggak bawa mediator. Di sana saya nggak akan menanyakan dulu. Saya coba lihat yang sekitar sini yang rodok lumayan ya. Bismillah, jangan kosong pikirannya semuanya. Bismillah. Bismillah.
Mau apa kalian masuk ke tempatku? Aku adalah penjaga tempat ini. Sebelum ada siapapun di sini, aku sudah ada di sini. Sebelum itu aku sudah ada di sini. Dimanapun aku mau. Tapi aku merasa ganggu dengan kedatangan kalian di sini. Wujud asliku seperti apa? Besar. 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 Besar berarti panas panas. Tidak. Seperti apa? Itu lain lagi. Banyak sekali di sini. Ya. Itu nenek-nenek siapa yang siapa ya? Dia salah satu yang lebih kuat di antara kita. Dia udah ya? Selama kalian tidak melakukan apa-apa di sini, aku hanya mengingatkan kepada kalian. Kami tidak silakan kembali kasihan ya, saya bantu ya. Aduh, oke guys. Nah, luar biasa. Ini cuman energi yang nggak terlalu besar, jadi tenaga saya masih bisa dipakai. Dia salah satu daripada perwujudan koloireng ya. Koloireng yang ada di sekitar sini, tapi dia tingkatan energi kecil, rendah, bisa dibilang rakyat ya. Cuman mereka hanya penasaran dan juga sedikit banyak mengingatkan kita, ya intinya mengingatkan kita. Terus tentunya di sini energinya sangat positif kalau menurut saya. Cuman energi-energi di sana saja. Jadi itu tadi pesan dari beberapa makhluk astral yang ada di area sini. Itu seperti itu. Oke, jadi seperti itu dan seperti apa kelanjutannya. Nah, bisa dilihat, kita langsung ke Bang Tatang untuk melihat hasil lukisnya biar kameranya fokus, karena kita nggak ada persiapan apapun ya, nggak ada persiapan apapun, dan kita di sini langsung natural saja menggunakan energi-energi yang di sekitar sini. Oke. Nah, ini sudah positif dan tentunya karena mereka tahu kehadiran kita di sini positif sekali. Nah, jadi mereka bisa merasakan orang-orang yang negatif ataupun yang positif. Jadi kita di sini masih ada izin, jadi tidak ada hal-hal yang membahayakan ya. Jadi seperti itu. Oke, fokus saja di Bang Tatang. Nah, Bang Tatang sudah bisa memakai energi di sini dan memvisualisasikan sesuatu hal yang tadi sudah tergambar. Jadi saya tak hidupin mobilnya dulu.
Oke, itu bisa dipakai. Sekarang kamera kita di sini. Ayo kita langsung manifestasikan oleh beberapa di sini yang putih ya. Kita lihat bagaimana. Nggak apa-apa Bang Tatang biar fokus ke sana. Saya coba untuk memediatori sendiri. Kameramen bisa tanya ya, nggak apa-apa, langsung tanya ya habis ini ya. Oke. Tanyakan siapa dia, terus bagaimana dan lain sebagainya. Pada intinya seperti itu. Sesuka hati mereka diperlakukan seperti itu, dan kemudian aku sudah tidak kuat. Yang tanya kesuwen, aduh, tahu kesuwen ya, karena memang Mas Den ini apa namanya tidak biasa dengan tanya seperti ini. Kita lagi apa namanya? Itu pasti siapa? Dia hanya warga biasa. Ternyata ya nenek-nenek dia warga biasa yang dulunya dia tinggal di sana, kemudian terus tinggal di sana. Jadi dia hanya numpang nempat aja sih sebenarnya. Jadi bukan suatu hal yang luar biasa. Mungkin seperti itu, tapi energinya berwujud ya itu tadi yang seperti dibilang Bang Tatang tadi, seorang nenek-nenek yang ada di sana itu benar. Dan tapi dia adalah seseorang yang salah satu di antara mereka, tapi energinya yang lebih kuat, tapi dia tidak mau mengatasnamakan bahwa dia sosok siapa dan siapa. Tapi di sini menurut saya semuanya positif. Dan beberapa si energi perempuan-perempuan itu ketika saya lihat di masa lalu itu mereka adalah sesosok pelayan ya, pelayan atau pengabdi di tempat ini bekerja ataupun lain sebagainya, karena tindakan keras yang dilakukan oleh beberapa prajurit ya, prajurit
dan lain sebagainya, semena-mena, jadi dan lain sebagainya, ya disitulah ada beberapa penyiksaan ataupun pembantaian. Tapi pembantaian itu seperti apa saya kurang jelas sekali, karena mereka tidak memberikan izin informasi yang lebih konkret karena mereka merasa takut dengan penjaga yang ada di sekitaran sini. Nah seperti itu. Nah mungkin seperti itu. Kalau untuk lain-lainnya mereka nggak ke sini, mereka rata-rata di belakang semua. Itu. Oke, kameranya bisa dilihat sini. Ayo. Oke, jadi kita ambil pintas. Tadi itu kenapa kok ini kok ada dominan agak merah ya? Ya, saking sedih. Ini perempuan ya? Perempuan yang tadi perempuan. Tadi yang kedua tadi. Yang Ya. Oke guys. Jadi ini yang dominan dari tadi ya Kang ya. Yang dominan muncul di area sini. Jadi tapi si beliau ini mengawasi untuk orang-orang apa saja yang mau masuk ke sini. Jadi kalau orang negatif ya tentunya dilayani, tapi dilayani ya pada akhirnya nanti beresiko. Nah, resikonya besar berhubungan dengan nyawa ya. Nah, ini Karena goresan tarikan-tarikan warna merah ini itu menandakan bahwa di sini itu pernah terjadi namanya tragedi berdarah ya, pembunuhan. dan juga energi dari merah ini sesuatu hal yang luar biasa, bisa memakan korban guys. Nah cuman tadi memediumisasikan ke tubuh saya, yang saya lihat beliau ini hanya mencoba untuk berinteraksi, karena dari energi yang lain yang paling kuat sepertinya nenek ini, walaupun dilihat seperti positif tapi tergantung hati kita guys. Artinya positif bisa, negatif Sangat bisa, tapi sesuai dengan bisa nggak energinya Mister luar biasa. dekat nggak kelihatan guys, tapi kalau agak jauh sangat jelas. Dan ini luar biasa, nggak apa-apa, ini kita sudah diizinkan karena kita hanya cuma sebatas ingin berinteraksi saja, bukan kita menantang mereka. Kalau kita menantang tentunya mereka tidak mengizinkan. Jadi seperti itu, dimanapun pesan saya, jangan mencoba menelusuri sesuatu hal yang gaib tanpa didasari oleh keilmuan yang kita miliki. Jadi saya dengan Bang Tatang masuk di tempat mic-nya mati. Oke. Saya punyanya siapa ini? Oh, ya, jadi nggak apa-apa, saya pegang berdua. Nah, jadi saya mati. Saya dengan Bang Tatang ini masuk di dunia seperti ini, kita sudah memiliki dasar keilmuan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan Kang? Saya kira sudah cukup ya. Nanti mungkin kalau mau kita lanjut, artinya untuk mengurai atau mengupas tentang dunia gaib, bisa kita lanjut. Bisa. Ya, tentunya komen lah. Ya, jangan lupa komen Nanti kita lanjut atau tidak, ya kita ngikutin komen jenengan. Jadi gitu ya. Oke, gimana? Bisa? Siap, terima kasih. Terima kasih dengan Bang Tatang. Saya Mr. X dan seluruh seluruh tim Mr. X Crew, semua subscribe bisa mengambil hikmah dari ini semua. Jadi tentunya di tempat manapun pasti ada seperti itu. Nah, siapkan hati yang baik, berdoa dan niatan untuk lebih baik. Kita tadi masuk bisa, pulang harus bisa ya. Gitu, nggak tahu ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus.